Dampak sosial informatika. A. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah mesin komputasi dimulai sekitar 2400 SM dengan Abbasus, sebelum munculnya komputer elektronik. Charles Babbage merancang komputer yang dapat diprogram dengan Ada Lovelace sebagai pemrograman pertama. Mesin Turing dibuat oleh Alan Turing adalah model komputasi yang mengolah simbol. Perkembangan komputer terus berlanjut dan siswa SMP telah mempelajari berbagai jenis komputer dan perangkat lunak. Mempelajari sejarah penting untuk memahami perkembangan teknologi dan kontribusi ilmuwan serta insinyur, termasuk penemuan algoritma oleh Al-Khwarizmi pada tahun 830. B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. 1. Aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak telah berkembang sejak penemuan komputer. Awalnya perusahaan perangkat keras seperti IBM dan Hitachi mendominasi. Namun kini dengan adanya PC, laptop, tablet, dan smartphone, industri perangkat keras tumbuh pesat. Meski di Indonesia masih dalam tahap perakitan, seiring pertumbuhan perangkat keras, perangkat lunak juga berkembang. Dulu perangkat lunak dibuat untuk perusahaan atau pemerintah, tapi kini banyak diciptakan untuk penggunaan sehari-hari. Perangkat lunak sangat penting dalam berkomunikasi, pendidikan, dan perdagangan. Sektor teknologi informasi kini menjadi sangat penting di seluruh dunia dengan perusahaan besar seperti Microsoft dan Google yang muncul dari kreativitas anak muda. Perkembangan bidang ini membuat banyak bisnis beralih ke layanan online dan mengubah cara berbisnis. Ketergantungan pada teknologi informasi semakin besar dan perusahaan berinvestasi di teknologi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Di Indonesia, terdapat 992 perusahaan rintisan di bidang teknologi, dengan banyak diantaranya berfokus pada perdagangan elektronik. Pemerintah mendukung pertumbuhan perusahaan tersebut dengan program-program untuk meningkatkan talenta digital. 2. Aspek hukum. Perangkat lunak adalah hasil karya intelektual manusia yang perlu dihargai sebagai hak kekayaan intelektual. Namun, karena bentuknya digital, perangkat lunak rentan terhadap pembajakan, yang merupakan tindakan melawan hukum. Penting untuk memahami jenis lisensi yang ditawarkan oleh pembuat perangkat lunak agar mengetahui apa yang diperbolehkan atau tidak. Lisensi mencakup izin, hak, dan pembatasan terkait penggunaan perangkat lunak. Pelanggaran lisensi dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan pengakhiran lisensi. Lisensi adalah perjanjian resmi antara pembuat dan pengguna perangkat lunak. A. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang paling ketat dan biasanya digunakan untuk perangkat lunak berbayar. Pengguna hanya dapat menggunakan perangkat lunak setelah membayar harga tertentu. Lisensi ini memiliki peraturan yang mengatur penggunaan, seperti jumlah instalasi yang diperbolehkan dan larangan untuk menggandakan atau mengubah perangkat lunak. Perangkat lunak dengan lisensi ini rentan terhadap pembajakan, terutama yang banyak dibutuhkan. B. Lisensi gratis atau freeware. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sumber tertentu. Meskipun gratis, perangkat lunak tersebut tetap memiliki batasan dalam lisensinya. Misalnya, lisensi gratis mungkin melarang distribusi ulang atau pengubahan kode. Lisensi shareware memungkinkan percobaan gratis selama waktu tertentu sebelum membayar. C. Lisensi open source. Lisensi open source memungkinkan pengguna untuk menggunakan, melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber perangkat lunak. Penulis perangkat lunak dapat membagikan kodenya agar orang lain dapat meningkatkan perangkat lunak, menciptakan kolaborasi untuk software berkualitas dan gratis. Gerakan open source didukung oleh banyak individu, organisasi, dan pemerintah di seluruh dunia, menghasilkan perangkat lunak berkualitas seperti Linux dan berbagai aplikasi lainnya. Proyek GNU adalah salah satu pelopor gerakan ini, dengan lisensi GPL yang diperkenalkan sejak 1989. D. Lisensi domain publik. Lisensi ini adalah jenis lisensi yang melepaskan semua hak perangkat lunak kepada masyarakat umum. Siapa saja bisa menggunakan, menggandakan, dan mengubah perangkat lunak tanpa batasan. Lisensi perangkat lunak bebas mendorong pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras karena keterbukaan informasi. Di Indonesia, kesadaran tentang lisensi perangkat lunak masih rendah. Dengan banyak pelanggaran seperti pembajakan, undang-undang mengatur lisensi perangkat lunak dalam hak kekayaan intelektual. Penting untuk memahami dan mematuhi aspek legal lisensi perangkat lunak untuk menghormati hak cipta. C. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi dimulai dari pemikiran dan imajinasi. Banyak penulis yang membayangkan masa depan, terutama di abad ke-21 dan setelahnya. Imajinasi ini menjadi sumber inspirasi bagi inovator dan penemu yang mengubah dunia dengan teknologi baru.
Kini saatnya kita membayangkan masa depan negeri kita, Indonesia, agar sebagai negara berdaulat bisa tumbuh dan lebih berperan di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) yang harus dicapai pada tahun 2030. SDG ini merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium (MDG) yang mengalami banyak kendala seperti pengumpulan data yang sulit. MDG berakhir pada tahun 2015. Dan kemajuan teknologi komputer kini dapat membantu mencapai SDG. Selain itu, masyarakat telah mengarah ke Society 5.0 yang berfokus pada keseimbangan, kemajuan ekonomi, dan penyelesaian masalah sosial. D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di masa kini dan masa depan, penerapan informatika di berbagai bidang sangat penting. Sekarang, banyak orang di bidang pemasaran yang menguasai analisis data dan ahli biologi yang menggunakan program komputer untuk data genetik. Konsep masyarakat 5.0 menunjukkan bahwa setiap profesi akan terkait dengan dunia siber untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, siswa perlu menguasai berpikir komputasional sejak sekolah, terlepas dari profesi yang akan diambil. Istilah informatika sering disamakan dengan TIK dan TI, padahal informatika adalah disiplin ilmu yang lebih luas. TI mencakup banyak bidang, sementara TIK lebih fokus pada aplikasi. Dengan munculnya teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things, banyak profesi baru akan dibutuhkan dan teknologi menjadi hal penting bagi industri yang ingin bersaing. 1. Karir di bidang informatika. Belakangan ini ada banyak profesional di bidang teknologi yang memiliki posisi pekerjaan spesifik seperti sistem analisis, back-end engineer, front-end engineer, DevOps engineer, user experience designer, data scientist, product manager, dan chief technology officer. Posisi-posisi ini terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri yang cepat. Di Eropa, ilmu komputer dikenal sebagai informatika, sementara di Amerika Serikat dikenal sebagai computing. Menurut Prof. Peter J. Dinning, ada 4 ciri khas dari satu profesi. Pertama, profesi harus mendalami bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu lama, serta menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan komputer. Kedua, profesi harus mengodifikasikan prinsip atau pengetahuan konseptual dalam bentuk kurikulum dan pelatihan. Ketiga, profesi harus mengodifikasikan praktik dan kompetensi, termasuk sertifikasi. Keempat, profesi harus menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik untuk menjaga integritas profesional. Secara umum, pekerjaan di bidang informatika dikelompokkan berdasarkan program studi yang ditempuh. Lulusan dapat memilih jalur sains atau teknologi sebagai ilmuwan atau insinyur. Profesi ini terus berubah, menciptakan posisi baru, dan memperhatikan deskripsi serta tanggung jawab saat melamar pekerjaan. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Saat ini, informatika menjadi bidang ilmu tersendiri dengan berbagai cabang. Informatika telah berkolaborasi dengan ilmu lain, menghasilkan bidang baru seperti agri-informatika untuk pertanian, informatika kesehatan untuk layanan kesehatan, dan bioinformatika untuk pengolahan data genetika. Terdapat juga bidang lain seperti urban informatics, travel informatics, dan geoinformatika. Informatika memiliki 5 pilar utama: sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. 2 asosiasi profesional utama, ACM dan IEEE, telah merumuskan kurikulum untuk mempelajari informatika. ACM adalah organisasi tertua di bidang ini, sedangkan IEEE mencakup bidang elektro dan informatika. Kurikulum untuk pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi telah ada sejak lama dan terus diperbarui. Ada 5 jenis program studi yang dibagikan oleh ACM dan IEEE. Ini mencakup teknik komputer, ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, dan rekayasa perangkat lunak, masing-masing dengan fokus dan tujuan tertentu dalam pengembangan teknologi dan solusi informasi. 3. Sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika dapat diperoleh tidak hanya melalui pendidikan tinggi dengan ijazah, tetapi juga dari berbagai sumber. Di Indonesia terdapat banyak pelatihan, seminar, dan workshop yang bisa diikuti oleh masyarakat umum, termasuk siswa sekolah menengah. Sertifikasi bisa didapat dari produsen perangkat keras dan perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah tanpa harus melalui proses belajar formal.
Beberapa perusahaan ternama yang menawarkan sertifikasi diantaranya adalah Microsoft, Google, Oracle, dan Cisco. Microsoft memiliki sertifikasi untuk produk seperti Microsoft Office dan juga sertifikasi profesional. Google menawarkan sertifikasi untuk Google Suite dan platform lainnya serta memberikan pelatihan gratis. Oracle menyediakan sertifikasi untuk Java, sementara Cisco fokus pada pelatihan jaringan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menyediakan pelatihan untuk sertifikasi, bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan perguruan tinggi. Sertifikasi kompleks dapat terdiri dari beberapa sertifikasi dasar yang membentuk jalur sertifikasi. Misalnya, untuk mendapat sertifikasi keahlian aplikasi perkantoran, seorang harus mendapatkan sertifikasi untuk setiap aplikasi dalam paket tersebut. Jalur sertifikasi dapat dicek di situs web penyedia sertifikasi.